Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menggali sebuah kisah yang mungkin sering kita dengar. Tapi, ada satu tokoh yang sering kali terlewatkan dari sorotan utama. Kita semua tahu kisah Musa dan keluaran bangsa Israel dari Mesir. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan peran seorang wanita luar biasa yang tindakannya mengubah takdir sebuah bangsa? Dia adalah Putri Firaun. Bayangkan situasinya saat itu. Firaun, sang penguasa Mesir, telah mengeluarkan dekret yang sangat kejam. Setiap bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Sebuah perintah yang menenggelamkan harapan dan menyebar ketakutan di seluruh negeri. Namun, di tengah kegelapan ini, muncul secercah cahaya dari tempat yang paling tidak terduga, yaitu dari dalam istana Firaun sendiri. Kisah kita berpusat di tepi sungai Nil yang megah. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 2, suatu hari Putri Firaun turun ke sungai. Kata Ibrani yang digunakan di sini adalah re, yang tidak hanya berarti mandi biasa, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menyucikan diri. Ini bukanlah sekadar aktivitas membersihkan tubuh, melainkan sebuah ritual. Kitab Talmud, khususnya Sotah 12b, bahkan memperjelas bahwa sang putri turun ke sungai untuk membersihkan dirinya dari kenajisan. Sebagai bagian dari proses pertobatan, seorang rabi bernama Ramban menambahkan detail menarik, bahwa sang putri sebenarnya tidak berada di tengah sungai, melainkan hanya di anak tangga pertama di tepi sungai. Dari posisi itulah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah keranjang kecil terembang-ambing di antara alang-alang. Rasa penasaran menguasainya. Ia pun menyuruh dayangnya untuk mengambil peti kecil itu. Coba bayangkan debaran jantungnya saat keranjang itu dibawa ke hadapannya. Apa isinya? Ketika tutupnya dibuka, ia terkejut. Di dalamnya terbaring seorang bayi mungil yang sedang menangis. Hati sang putri langsung luluh. Ia tahu betul dari ciri-cirinya, ini pasti salah satu bayi orang Ibrani yang seharusnya dibinasakan sesuai perintah ayahnya sendiri. Disinilah momen penentu itu terjadi. Ia bisa saja mengikuti perintah ayahnya, menutup kembali keranjang itu, dan membiarkannya hanyut tak tentu arah. Tapi ia tidak melakukannya. Belas kasih mengalahkan ketakutan dan ketaatan buta. Ia melihat bayi itu bukan sebagai musuh atau ancaman, melainkan sebagai seorang manusia kecil yang tak berdaya dan butuh pertolongan. Ia memilih untuk menyelamatkan nyawa mungil itu, menentang kebijakan ayahnya sendiri, dan mengambil risiko yang sangat besar. Ia bahkan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Tindakan Putri Firaun ini adalah sebuah pelajaran luar biasa tentang kekuatan empati. Di tengah sistem yang brutal dan tidak adil, ia menunjukkan bahwa hati nurani dan kebaikan bisa tetap bersinar. Ia membuktikan bahwa kemanusiaan bisa tumbuh subur, bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Ia adalah antitesis dari kekejaman ayahnya. Di saat ayahnya memerintahkan pembunuhan, sang anak justru memberikan kehidupan. Tentu saja, kita tahu bahwa penyelamatan Musa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari sebuah rencana ilahi yang jauh lebih besar. Dari seorang bayi yang nyaris mati di sungai, Musa tumbuh di lingkungan istana, mendapatkan pendidikan terbaik, dan kelak menjadi pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan. Semua itu tidak akan terjadi tanpa keberanian dan belas kasih seorang wanita, yaitu Putri Firaun. Kisah ini mengingatkan kita, teman-teman, bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki potensi untuk menciptakan riak perubahan yang dahsyat. Mungkin kita merasa tindakan kita tidak berarti, tapi kita tidak pernah tahu dampak besar apa yang bisa dihasilkannya di masa depan. Seperti Putri Firaun yang hanya mengikuti suara hatinya, mari kita juga berani memilih untuk berbuat baik, menunjukkan belas kasih, dan menjadi pembawa perubahan di dunia kita masing-masing. Terima kasih
sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah inspiratif dari Putri Firaun bisa memberikan kita semangat baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.